Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana hari ini memang sedang tidak baik-baik saja. Demo DPR menimbulkan anarkis. Rakyat dan aparat jadi benturan. Ini adalah korban dari kebijakan pemerintah. Karena apa? Karena pemerintah kurang tegas dan banyak tikus-tikus liar di dalam gedung DPR. Saudaraku, untuk perkembangan channel ini silahkan subscribe dan dukung channel Kadang Kahuripan 2 dan Obor Jowo TV, dimana kalau Obor Jowo TV ini berusaha memberikan edukasi secara spiritual. Kalau Kadang Kahuripan bagaimana kita tahu ya. Kali ini kita akan membahas DPR, di mana demo di DPR ini amat sangat luar biasa. Nah, mereka menari-nari di atas penderitaan rakyat. Akhirnya rakyat marah. Mohon maaf, kenapa saya bilang menari-nari? Dengan sulitnya mencari lapangan pekerjaan, ekonomi rakyat amat sangat tidak menentu. Gaji DPR naik, pajak bumi dan bangunan naik. Yang sengsara rakyat, yang menikmati pajak adalah kelompok DPR. Ya. Mohon maaf, rakyat marah. Akhirnya terjadi demo, di mana demo ini untuk menurunkan Eko Patrio, Kuya, Nafa Urbah, Saroni, dan kawan-kawan. Saya tidak menyalahkan demo di DPR. Tetapi yang saya sesalkan, yang saya sayangkan, membakar aset negara. Membakar aset pemerintah. Ini nanti yang jadi beban ya kita sendiri, rakyat kecil. Karena apa? Aset pemerintah, aset negara itu dibangun dari pajak. Kalau kita bisa berpikir, hantam orangnya, datangi rumahnya, geruduk ya. Ini saya amat sangat salut kepada saudara-saudara yang mendatangi tempat mereka yang menyakiti hati rakyat. Sedangkan aparat sama masyarakat ini terbentur kebijakan dari pemerintah. Rakyat butuh perubahan yang lebih baik, sedangkan aparat hanya menjalankan tugas dari atasan. Jadi korban juga. Rakyat jadi korban. Aparat kepolisian juga korban dari kebijakan atasan. Maka dari sebab itu, marilah saudaraku kita berpikir jernih dan bijak. Ya. Jangan kita pukul rata gedung DPR itu. Karena gedung DPR itu juga milik kita. Nanti yang akan memperbaiki pun juga dana dari kita. Bilang bubarkan DPR, sah-sah saja. Sah-sah saja. Lebih baik nggak punya perwakilan. Lebih baik DPR hilang karena Dewan Perwakilan Rakyat. Karena di situ memang terindikasi sarang tikus-tikus liar. Bapak Mahfud MD pernah bilang, laksanakan undang-undang perampasan aset. Apa jawaban DPR? Sampai sekarang bagaimana, narasinya seperti apa?
Di situ kesalahan pertama, atau memang dibuat-buat oleh kelompok mereka. Kalau perampasan undang-undang, ya kalau undang-undang perampasan aset ini dilaksanakan, mungkin tidak akan seperti ini. Para koruptor tidak akan liar, tidak akan merajalela. Untuk saudaraku, mari kita berusaha menahan diri. Untuk Bapak kepolisian, aparat kepolisian, TNI, Polri, berusaha menahan diri agar stabilitas keamanan bisa terjaga. Kita menjadi poros dunia, mercusuar dunia. Kalau masyarakat menuntut bubarkan DPR, oke, saya juga mendukung. Karena banyak tikus-tikus liar menurut netizen di sana. Saya jadi teringat lagunya Iwan Fals. Mereka menikmati pajak dari rakyat. Tetapi kelakuan mereka memang seperti itu. Akan tetapi marah boleh, tetapi dengan kepala dingin. Agar suasana cair, tidak memanas, tidak terjadi bakar-bakaran lagi. Ya, jadi gini saudaraku. Siapa-siapa saja DPR yang tidak pro rakyat, sikat, datangi rumahnya. Kalau aparat ini imbas. Ya. Karena juga perintah dari atasan. Kalau kita tidak suka kepada Sahroni, datangi. Bagaimana? Tidak suka kepada Kuya-Kuya, datangi. Bagaimana? Tidak suka kepada Narfa Ubah, datangi. Bagaimana? Tidak suka kepada Eko Patrio, datangi. Bagaimana? Seperti itu. Agar tidak merembet ke yang lain. Ya kalau seperti ini, kita sendiri yang susah. Mohon maaf, saya tidak mendukung semuanya, tetapi bagaimana dengan kepala dingin, karena saya rakyat kecil, saya ingin negara kita damai, dan bubarkan DPR, itu saya mendukung, dengan jalan yang lebih baik. Perampasan aset wajib, undang-undang perampasan aset wajib dijalankan. Lah, yang menghambat siapa? Banyak narasi di gedung DPR seperti apa. Kalau menurut saya wajib dijalankan, bila perlu miskinkan DPR yang melakukan korupsi, dimiskinkan, pecat dan dimiskinkan. Bagaimana kalau undang-undang ini bisa dijalankan? Maka tidak akan terjadi chaos di mana-mana. Betul atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar. Saudaraku yang suka dengan komentar saya, silakan tulis di kolom komentar sebagai bahan edukasi saya. Mohon maaf, tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, dan komentar Anda menjadi edukasi saya. Saya Giri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.